Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami mulai, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Ishwia Nabila sebagai pembicara pertama, bersama rekan saya Zain Dedi Setiawan sebagai pembicara kedua, serta Aryo Deni Andri Gunawan sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, saat ini kami sebagai tim pemerintah menyatakan setuju terhadap mosi hari ini bahwa green economy sebagai solusi pertumbuhan ekonomi syariah nasional berbasis penghijauan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi hijau muncul dari keprihatinan tentang konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi yang tidak diinginkan akibat pertumbuhan produk yang cepat, pertumbuhan ekonomi, dan sumber daya alam. Isu ini menyebabkan dikembangkannya berbagai pendekatan dan mekanisme berbasis sains dan teknologi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun ramah lingkungan dan inklusif secara sosial. Konsep green economy sepandangan dengan ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan pemerataan pendapatan serta pelestarian lingkungan yang diungkapkan oleh Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah dari Universitas Al-Azhar Mesir. Disebutkan pula dalam Master Plan Ekonomi Syariah bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan cakupan seluruh sektor perekonomian dari sektor keuangan hingga sektor real. Sistem ekonomi syariah juga harus menerapkan 5 maqasid syariah yang dapat membawa kemaslahatan dan manfaat berkelanjutan bagi seluruh elemen perekonomian. Menurut Global Islamic Economy Report 2013, ekonomi Islam adalah semua sektor perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi gaya hidup konsumen dan praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut United Nations Environment Programme atau UNEP, green economy atau biasa disebut ekonomi hijau adalah sebuah konsep ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Konsep ekonomi yang diusung dalam green economy yang tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, penghematan sumber daya alam, dan keadilan sosial. Penghijauan merupakan upaya rehabilitasi lahan krisis dan lahan lainnya di luar kawasan hutan dengan maksud memulihkan dan mempertahankan serta meningkatkan fungsi lahan sesuai dengan kemampuan, yaitu bagi kepentingan fungsi tata air, fungsi produksi, dan fungsi perlindungan. Menurut The State of Global Islamic Economic Indicator Report 2020 hingga 2021, ekonomi syariah di Indonesia menduduki peringkat keempat dunia dengan indikator penilaian berupa akomodasi halal, rekreasi wisata halal, keuangan syariah, hingga kosmetik halal. Selain itu, Indonesia juga memegang peringkat pertama dalam kategori jumlah pendidikan tinggi yang menawarkan program studi ekonomi syariah di dunia. Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan dalam menerapkan green economy yang sejalan dengan prinsip syariah. Secara legalitas, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan green economy yang berlandaskan nilai-nilai syariah bukanlah sesuatu hal yang tabu, tetapi sudah dijamin keabsahannya secara konstitusional dan layak menjadi sebuah opsi pilihan per pembangunan bangsa serta perkembangan perekonomian dalam sektor ekonomi syariah. Dewan juri yang terhormat, sekali lagi kami tekankan, kami menyatakan setuju bahwa green economy sebagai solusi pertumbuhan ekonomi syariah nasional berbasis penghijauan dapat dikembangkan. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, dari latar belakang serta definisi yang telah disampaikan pembicara pertama, izinkanlah kami sebagai pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasi mengenai mosi green economy sebagai solusi pertumbuhan ekonomi syariah nasional berbasis penghijauan. Di sini, kita harus berfokus terhadap 3 argumentasi bahwasanya green economy dapat menjadi solusi pertumbuhan ekonomi syariah. Yang pertama, Dewan juri yang terhormat, bahwasanya green economy sejalan dengan aturan yang ada pada aturan syariah Islam, yakni maqasid syariah. Menurut penelitian Agung Utama pada tahun 2019, penelitian ini menjelaskan mengenai fikih al-bid'ah dan maqasid syariah merupakan sebuah regulasi hukum Islam yang memberikan aturan mengenai tindakan yang manusia lakukan sekaitan dengan lingkungan hidup. Sementara ekonomi hijau merupakan bentuk pengaplikasian fikih dan maqasid syariah dalam melakukan pembangunan ekonomi yang senantiasa menjadi keseimbangan dan konservasi lingkungan. Dan green economy menjadi sebuah sistem dinamis yang kompleks, dibentuk sebagai satu set lengkap ekologi yang saling berhubungan dengan sistem ekonomi serta mencerminkan kesatuan dari 2 komponen, yaitu lingkungan dan ekonomi, yang berada dalam hubungan satu sama lain, berbentuk integritas tertentu dalam kerangka pendekatan holistik. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai konsep green economy dalam Islam memiliki nilai-nilai, yakni pembangunan kesejahteraan serta pelestarian alam. Hasil analisis mengenai green economy dalam perspektif daruri yang menjadi maqasid al-syariah memberikan kesimpulan jika green economy sangat sesuai dengan prasyarat yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Lalu kemudian yang kedua, Dewan juri yang terhormat, dengan adanya permasalahan ekosistem alam yang sudah mulai terkondisikan menjadi
menjadi sebuah tantangan bagi kesehatan lingkungan alam. Maka, Kementerian Keuangan memelakukan sebuah program untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan sebuah program yang bernama Cash Wakaf Suku, sebuah instrumen investasi syariah yang terfokus pada pembiayaan lingkungan dan sosial yang nantinya dari keuntungan alam para investor dapat menjadi sebuah pendanaan untuk infrastruktur dalam mendukung perberlanjutan ekosistem alam, di mana ada program tersebut menjadi peluang yang sangat besar. Terbukti dengan Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan Green Suku bertenor 5 tahun dengan nilai penerbitan 1,25 miliar US dollar atau setara dengan 16,75 triliun rupiah pada bulan Maret 2018. Dengan demikian, maka ini akan jatuh tempo pada tahun 2023 dan menetapkan imbal hasil yaitu sebesar 3,75%. Transaksi ini merupakan penerbitan Green Suku pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara Indonesia. The world was sovereign Green Suku dengan investor yang tersebar di seluruh dunia yaitu 32% pasar Islam, 25% pasar Asia, 15% pasar EU, dan 18% pasar Amerika Serikat, dan 10% pasar Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, dampak bagi masyarakat mengenai adanya program penjatuhan syariah menjadi sebuah solusi bagi keberlanjutan lingkungan serta sosial yang ada di masyarakat Indonesia, karena dapat memberikan suatu kontribusi yang sangat dirasakan di kemudian hari. Dengan demikian, program yang ditawarkan oleh ekonomi syariah menjadi sebuah urgensi untuk peningkatan green ekonomi yang ada di Indonesia. Maka, dengan data serta fakta bukti empiris yang kami paparkan, kami sangat setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini, yakni green economy sebagai solusi pertumbuhan ekonomi syariah nasional berbasis penghijauan. Sekian, terima kasih. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua kami, bahwasanya green economy memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan ekonomi syariah terutama di Indonesia. Mengutip dari Ajajang W. Mahri tahun 2021 menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam maqasid syariah, di antaranya adalah agama, jiwa, ide, harta, serta generasi. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, dalam bukunya, Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa Islam adalah agama yang ramah lingkungan, menyelamatkan al-bi'ah ataupun hifz al-alam. Hakikatnya bukan hanya menyelamatkan umat manusia, tetapi juga menyelamatkan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Hal ini yang perlu terus digaungkan oleh penggiat-penggiat ekonomi syariah dalam mempromosikan instrumen-instrumen keuangan syariah yang membawa misi grand ekonomi. Termasuk salah satunya adalah Grand Suku, bahwa menerbitkan dan mendistribusikan dan membeli Grand Suku bukan sekedar aktivitas muamalah atau investasi biasa, tetapi juga bagian dari ibadah, yaitu turut melindungi Al-Kuliah Al-Khamsah. Mengutip dari Sistem Informasi Wakaf ataupun SIWAK, Kementerian Agama yang diakses pada tanggal 29 September tahun 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian menurut Badan Wakaf Indonesia ataupun BWI mencatat potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai 180 triliun per tahun. CWLS ataupun Kas Wakaf Link Suku Retail atau Suku Wakaf Retail merupakan bentuk investasi wakaf uang pada suku negara. Imbalan dari investasi ini kemudian disalurkan pada nazir ataupun pengelola wakaf untuk membiayai program sosial dan program pemberdayaan. Hal ini tentu sesuai dengan konsep green economy ataupun sustainable economy yang bertujuan untuk mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologi, dan bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, pada tahun 2018 pemerintah pertama kalinya menerbitkan Grand Suku sebagai kontribusi dalam Sustainable Development Goal ataupun SDGs. Berdasarkan data Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, penerbitan suku negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari pertama diterbitkan pada tahun 2008 yang hanya sebesar 4,7 triliun hingga penerbitan pada tahun 2018 yang mencapai 192,49 triliun. Setelah penerbitan Grand Suku pada 22 Februari tahun 2018 bertenor 5 tahun senilai 1,75 miliar USD dan didaftarkan pada bursa Singapura, Nasdaq, Dubai. Akumulasi total penerbitan suku negara
sejak tahun 2008 hingga tahun 2018 mencapai 950,26 triliun. Dari data tersebut bisa kita ketahui bahwasanya memang green economy ini menjadi solusi bagi pertumbuhan ekonomi syariah dalam rangka mewujudkan sustainable economy ataupun ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan sekali lagi untuk terakhir kalinya kami menegaskan bahwa kami dari tim Pro sangat setuju dengan mosi yang dibawakan pada hari ini bahwasanya green economy sebagai solusi pertumbuhan ekonomi syariah nasional berbasis penghijauan. Mungkin sekian dari kami. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.